Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah join di Zoom Veris webinar series yang ke-28 ini akan mempresentasikan hasil tugas kelompok B dari teman-teman mahasiswa pendidikan biologi UNIPMA. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan presentasi mengenai analisis dampak alih fungsi lahan terhadap ruang terbuka hijau, dampak kebijakan pada ekosistem tumbuhan, dan pembangunan kota berkelanjutan di Madiun. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kelompok B untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Ma'rufa selaku ketua dari kelompok B. Di sini saya akan memperkenalkan rekan saya, yaitu Ramadhani Salsabila, kemudian Taulen Realita, dan Sylvia Fatma Marasuci. Jadi judul yang kami angkat dalam penyusunan karya tulis ilmiah kelompok kami nanti yaitu analisis dampak alih fungsi lahan terhadap ruang terbuka hijau, dampak kebijakan pada ekosistem tumbuhan dan pembangunan kota berkelanjutan di Madiun. Untuk selanjutnya kami akan memaparkan informasi yang diperoleh untuk penyusunan karya ilmiah tersebut. Jadi adapun alasan kami mengangkat judul tersebut karena yang pertama, itu karena peningkatan urbanisasi di Madiun mengakibatkan beberapa tantangan dalam mempertahankan ruang terbuka hijau yang efisien dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi dalam hal ini, peningkatan dan penurunan ketersediaan ruang terbuka hijau di Madiun itu dipengaruhi oleh alih fungsi lahan yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan penduduk setiap tahunnya. Kemudian poin kedua, kawasan terbuka hijau merupakan kebutuhan utama pada suatu daerah karena keberadaannya yang selalu dinilai sangat penting dalam menciptakan suasana nyaman di perkotaan, terutama di Kota Madiun yang terus berkembang. Jadi ketersediaan ruang terbuka hijau ini sangat penting terutama di wilayah perkotaan karena di wilayah perkotaan ini selalu mengalami peningkatan pembangunan. Jadi alih fungsi lahan dan ruang terbuka hijau ini tentu memiliki dampak pada lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kelompok kami melakukan review dari berbagai jurnal terkait untuk memperoleh informasi mengenai alih fungsi lahan dan ruang terbuka hijau di Madiun. Untuk tujuan penelitian kami nanti yaitu untuk mengkaji dinamika alih fungsi lahan dan pemetaan ruang terbuka hijau serta pengaruh terhadap ekosistem tumbuhan dan pembangunan kota berkelanjutan di Madiun. Sedangkan pendekatan yang kami gunakan yaitu pendekatan kualitatif, yang mana nantinya kami akan menyajikan hasil dari literatur review yang berupa dampak dari alih fungsi lahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta menguraikan hasil dari penurunan ruang terbuka hijau atau RTH. Selanjutnya dilanjutkan oleh Salsa.
Selanjutnya yaitu metode. Metode yang yang pertama yaitu survei. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang perlu, yaitu merupakan jurnal yang diperoleh menggunakan database Google Scholar, ResearchGate, dan website jurnal madiun.go.id dan repositor. Selanjutnya, literatur review. Untuk memperoleh data dan pembangunan di Madiun yang diakibatkan dari alih fungsi lahan dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Next. Selanjutnya, hasil dari literatur review kami. Dari gambar tersebut terlihat ada perbedaan warna, yaitu warna oranye dan warna kuning. Warna oranye itu merupakan peta persebaran permukiman pada tahun 2010. Sedangkan gambar kuning itu merupakan peta persebaran pemukiman pada tahun 2019. Dalam hal ini terlihat adanya pembangunan yang cukup pesat dalam 9 tahun. Sehingga kami memperoleh hasil analisis bahwa pembangunan yang pesat itu menjadi salah satu penyebab adanya alih fungsi lahan dan nantinya akan berpengaruh juga terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau di Madiun. Next. Selanjutnya, alih fungsi lahan. Penggunaan suatu lahan yang terjadi karena beberapa hal seperti kebutuhan pembangunan infrastruktur, perkembangan industri, perluasan pemukiman, dan perubahan kebutuhan masyarakat. Jadi seperti yang kita lihat pada kedua gambar tersebut, terjadi proses pembangunan yang besar, sedangkan lahan-lahan yang terlihat hijau di sekitar pembangunan itu bisa dialihfungsikan karena peningkatan jumlah dari penduduk setiap tahunnya. Next. Selanjutnya yaitu faktor pendorong dari alih fungsi lahan. Yang pertama ada faktor tingkat pendidikan. Nah, berdasarkan dari hasil wawancara dari salah satu responden itu mempunyai pendidikan tinggi, itu akan cenderung kurang tertarik pada pertanian yang mereka anggap bahwa seorang petani itu berpenghasilan rendah dan tidak akan bisa menjadi pekerjaan pokok. Mereka akan memilih untuk membuka usaha atau bekerja menjadi karyawan pabrik yang mereka anggap lebih menjanjikan daripada menjadi petani. Responden dengan tingkat pendidikan lebih tinggi itu hanya mengkonversikan sebagian lahannya dengan tujuan menjadikan sebagai lahan sebagai modal dan sebagai lahan lainnya yang diinvestasikan karena melihat peluang bahwa semakin lama harga lahan itu akan semakin turun, melainkan tidak akan semakin turun, melainkan akan semakin meningkat. Yang kedua yaitu faktor jumlah tanggungan. Responden dengan jumlah tanggungan keluarga yang banyak itu akan cenderung melakukan konversi lahan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan dan dorongan pembagian warisan. Sistem waris itu mengakibatkan kepemilikan lahan semakin sempit, sehingga lahan pertanian menjadi kurang efisien dan memberikan sedikit kontribusi bagi pendapatan keluarga. Banyak lahan diwariskan untuk pemukiman seiring berkembangnya keluarga. Pembagian lahan dalam lembaga perkawinan juga menyebabkan pengelolaan lahan kurang efisien karena letaknya yang terpisah sehingga pemilik sering menjual sebagian lahan tersebut. Yang ketiga yaitu faktor luas lahan. Responden yang melakukan konversi lahan biasanya itu memiliki lahan yang luas. Mereka menjual atau mengkonversi lahan untuk mendapatkan modal besar guna memulai usaha baru. Sebaliknya dengan petani, lahan sawah yang sempit itu akan cenderung mengkonversikan lahannya karena pendapatan rendah dari hasil panen
yang sedikit dan biaya produksinya yang tinggi. Petani di Kecamatan Taman, Kota Madiun itu juga sering membeli lahan sawah yang lebih luas di luar kecamatan atau menggunakan hasil penjualan untuk modal usaha dan tabungan. Yang keempat yaitu harga lahan. Harga lahan itu bervariasi tergantung dengan lokasinya. Jadi semakin dekat dengan pusat kota atau ekonomi, maka semakin mahal juga harga tanah tersebut. Pengaruh makelar tanah juga signifikan dengan seringnya interaksi makelar yang membuat petani itu tergiur untuk menjual lahan sawah mereka. Petani itu akan cenderung menjual lahan jika penawaran harga lebih menguntungkan dibandingkan hasil pengolahan lahan. Oleh karena itu, responden yang melakukan konversi lahan biasanya memiliki lahan dengan harga tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rowland. Yang selanjutnya yaitu ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau di suatu wilayah perkotaan yang berupa area dalam satuan luas tertentu dan berisi tumbuhan, tanaman, dan vegetasi yang sengaja ditanam untuk tujuan tertentu. Jadi ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang nyaman di perkotaan, terutama di Kota Madiun yang terus berkembang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur yang mengelompok dan penggunaannya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kemudian RTH yang ada di Kota Madiun masih belum mencapai 30% sesuai dengan ketentuannya, terutama adalah RTH publik yang hanya terdapat 8,82% dari luas Kota Madiun. Hal ini perlu dilakukan adanya penambahan RTH publik. Tetapi penyediaan RTH di perkotaan juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya. Next. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH. Faktor yang pertama yang mempengaruhi ketersediaan RTH yaitu adanya industri. Jadi semakin bertambahnya industri, maka ketersediaan RTH itu semakin berkurang. Dengan adanya perkembangan luasan industri memberikan pengaruh, yaitu berkurangnya RTH di Kota Madiun. Jadi setiap adanya pertambahan luasan industri akan mengakibatkan berkurangnya luasan RTH. Faktor selanjutnya yaitu perkantoran. Semakin bertambah luasan perkantoran, maka ketersediaan RTH akan semakin bertambah. Jadi perkembangan luasan perkantoran memberikan pengaruh terhadap ketersediaan RTH di Kota Madiun. Jadi berdasarkan data, pertambahan luasan perkantoran akan mengakibatkan luasan RTH juga ikut menambah. Kemudian fasilitas. Semakin bertambahnya luasan fasilitas umum, maka ketersediaan RTH juga semakin meningkat. Dan selanjutnya yaitu faktor tanah milik. Jadi semakin banyak luasan tanah milik pemerintah, maka ketersediaan RTH akan semakin bertambah. Next. Selanjutnya yaitu tujuan penataan ruang terbuka hijau atau RTH. Yang pertama yaitu menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan. Kemudian mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan. Dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman. Jadi berdasarkan tujuan dan fungsi RTH, sebenarnya itu kebijakan ketersediaan RTH di Madiun memberikan dampak positif bagi lingkungan dan tentunya ekosistem. Karena dalam ruang terbuka hijau, pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman. Hal ini dinilai cukup baik untuk menjaga ekosistem tumbuhan di Madiun. Selain itu, dampak yang ditimbulkan juga cukup beragam, seperti dapat mengurangi polusi, menyerap air hujan, penyegar udara, pengendali banjir, dan pengatur iklim mikro. Namun, meskipun tersedia ruang terbuka hijau di Madiun, masih
terdapat oknum-oknum yang bertindak semaunya. Banyak sampah yang berserakan, kemudian adanya pedagang atau kendaraan yang terkadang masuk ke area RTH. Sehingga hal ini membuat Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Madiun harus bekerja keras untuk membersihkan dan memperbaiki kerusakan yang ada. Selanjutnya, yaitu fungsi dari ruang terbuka atau RTH. Yang pertama untuk sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, kemudian pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara, kemudian sebagai tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, kemudian sebagai pengendali tata air dan sarana estetika kota. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sylvie. Baik, untuk yang pertama contoh ruang terbuka hijau atau RTH di Madiun. Untuk gambar pertama yaitu RTH Kartini Madiun. Jadi untuk RTH Kartini ini merupakan salah satu taman kota di Madiun. Ruang terbuka hijau atau RTH ini juga berfungsi sebagai tempat rekreasi dan area hijau yang memberikan suasana sejuk di tengah kota. Taman ini sering dimanfaatkan oleh warga untuk berolahraga, bersantai, dan melakukan berbagai aktivitas sosial. Jadi untuk di RTH Kartini Madiun ini banyak untuk area permainan, kemudian masyarakat juga menggunakan sebagai jalur jogging dan untuk bersantai. Untuk yang kedua yaitu gambar Taman Bantaran Kali Madiun. Taman Bantaran Kota Madiun ini merupakan tempat terbuka hijau yang cukup banyak dikenal oleh masyarakat sekitaran Madiun. Jadi, selain pohon yang banyak di taman ini, pengunjung itu juga bisa melihat Sungai Bengawan Madiun secara dekat karena taman itu berada di sepanjang bantaran Sungai Madiun. Untuk gambar yang ketiga yaitu Taman Lalu Lintas. Taman lalu lintas ini terletaknya bersebelahan dengan Taman Bantaran Kali Madiun. Jadi, masyarakat Madiun yang berkunjung ini tidak hanya untuk bermain dan jogging. Di sini juga dapat dijadikan tempat edukasi tentang lalu lintas. Karena taman ini dilengkapi dengan replika jalan raya lengkap dengan rambu-rambu lalu lintas. Untuk gambar 4, yaitu alun-alun Kota Madiun. Di alun-alun Kota Madiun terdapat banyak pohon-pohon hijau dan bunga. Tempat ini biasanya ramai digunakan masyarakat ketika akhir pekan, namun juga sering ada pertunjukan di alun-alun Kota Madiun. RTH di alun-alun ini merupakan yang sangat populer karena sering digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Oke, next. Baik, kesimpulan yang kami dapat, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa urbanisasi di Kota Madiun menimbulkan dampak yang negatif dan positif bagi lingkungan. Adanya alih fungsi lahan menyebabkan ketersediaan ruang terbuka hijau atau RTH di Madiun menjadi berkurang. Selain itu, dampak dari alih fungsi lahan yang terus-menerus daerah resapan, air, lingkungan gersang, dan musnahnya flora dan fauna. Jadi diperlukan adanya pengawasan dan kebijakan yang efektif untuk konservasi RTH dan pengelolaan tata ruang yang mampu memperhatikan aspek ekologinya sebagai bahan pendukung usaha pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang ada di Kota Madiun. Jadi, itu merupakan kesimpulan dari hasil literatur review yang telah kami lakukan. Alih fungsi lahan ini sebenarnya tidak selalu memberikan dampak negatif juga, namun bisa saja memberikan dampak positif seperti peningkatan aksesibilitas. Kemudian RTH atau ruang terbuka hijau
juga memberikan dampak yang cukup baik bagi ekosistem tumbuhan, terutama di daerah perkotaan yang pesat dengan perkembangan industri sehingga ekosistem tumbuhan akan tetap terjaga dan tumbuhan mampu membantu lingkungan untuk tetap asri dan terhindar dari populasi berlebih. Terima kasih, itu tadi hasil dari review kami, dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok B atas presentasi kelompoknya. Demikian webinar series ke-28 kali ini saya akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.